Tapi Ibu Mega menurut saya kayak gitu lah. Jadi kita melihat bahwa Ibu Mega tidak menarik menteri sampai hari ini, itu bahwa misalnya masih ada jembatan yang belum dibakar. Bukan, dan tapi kan pelajaran lah. Kalau kita dalam berbangsa negara pasti lama-lama belajar kan. Wakil presiden itu bukan ban serep. Nanti itu yang krusial itu kan penentuan calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tentu kan juga koalisi ini pengen juga lumayan. Tapi di 3 proses itu berarti bisa saja melibatkan PDI di satu proses itu akan mempengaruhi proses yang lain gitu berarti. Sangat mungkin dong. Oh, kalau udah Oke Bang, kita melihat Pak Prabowo, konsekuensi salah satunya ini Pak Prabowo menjadi presiden adalah banyaknya keterlibatan eksponen TNI juga, ya kan, seperti ada Pak Safri namanya, dan yang terbaru nih ya Jenderal Luhut bicara jangan sampai ada orang toksik masuk pemerintahanmu katanya kan, dan kemarin ada depannya satu bos, ada gitunya. Nah, tapi Pak Luhut udah bilang kemarin pas kita ketemu sama Pak Luhut bilang jangan panggil Pak Presiden. Pak Luhut panggil Pak Presiden sama Pak Prabowo. Jangan kau abang panggil kayak gitu. Riku aku bang. Jangan sampai gitu juga Pak Presiden. Nanti di luar aku kelepasan panggil wo gimana? Iya kan kau presiden sekarang katanya kan. Aku biasa panggil wo masalah kawan. Kalau dulu Pak Jokowi, kalau dulu Pak Jokowi nggak ada masalah karena dari dulu saya manggilnya Mas atau Bapak, jadi memang hubungannya relatif formal panggilannya. Kalau kau kan wo aku panggil gitu kan. Nah, dan poin kedua dari pertemuan itu yang menarik, kami mengklarifikasi soal orang toksik itu. Orang toksik itu siapa Pak? Gitu kan? Ini Pak Luhut bicara soal conflict of interest. Ini poin menarik sih. Dia ngomong conflict of interest. Jadi selama konflik of interest-nya kecil, orang-orang yang ada di pos-pos strategisnya Pak Prabowo itu akan membawa Indonesia ke arah yang benar lah. Gitu. Kalau konflik of interest-nya besar, nah ini berantuk antuk nih gitu kan. Nah, yang pertama pertanyaannya gimana sih Pak Prabowo akan menghandle orang-orang yang menjadi seniornya, jadi orang-orang yang berada di belakang, sebagai orang yang sangat lekat dengan tradisi Bang, tradisi senior junior, tradisi angkatan, tradisi macam-macam lah. Makanya saya yakin Pak Prabowo itu sangat sangat respect dengan Pak Luhut, dan mungkin juga Pak Luhut juga nggak kalah besar juga perannya nanti, tapi mungkin Pak Luhut nggak akan jadi menteri karena persoalan itu tadi, soal senior apa dan segala macam. Tapi kalau soal panggilan menurut saya mau nggak mau tetap aja di publik akan panggil Mr. Presiden. Mau gimana juga hubungannya, begitu orang jadi presiden kita panggil. Betul. Mau dulu binaan kita kayak dulu, mau kita ospek dulu begitu dia jadi presiden ya dia. Korek, Pak Luhut pun korek dalam hal ini. Dan waktu itu Pak Luhut pernah ngomong Bang, sekali dia nasihati kawan baiknya, namanya Rizal Ramli, yang ketika jadi menteri pun dia manggilnya Mas. Mas Jokowi bilang, kau nggak bisa gitu Jal, kau nggak bisa gitu Jal. Kelihatan hierarkinya. Dimarahin Bang Rizal ngomong. Saya sama Ahok itu mungkin dulu manggil Bang aja, tapi begitu jadi gubernur panggil Pak Gub, begitu jadi wakil gubernur kita panggil Pak Wagub. Itu biar ketahuan bahwa dia memang bukan kemudian menghamba paternalistik, bukan patron klien, enggak. Biar jelas ini. Kita urusannya urusan bicara nih, misalnya kita urusan pemerintahan, urusan politik segala macam, dia wakil gubernur, dia gubernur, ya ini presiden. Berarti harus manggil Menkominfo sekarang Pak Menteri gitu. Karena itu biasakan buat di luar. Nanti jangan sampai kita tiba-tiba lulu kita sama Pak Menteri kan. Lu gimana sih Pak Menteri? Ini di konten Bang luin Pak Menteri Bang, ninja Bang netizen Bang. Langsung kena gampar netizen Indonesia. Gue kan repot kita yang kayak gitu-gitu. Jadi bahkan di luar negeri pun yang bebas manggil orang dengan nama. Orang ketika orang punya jabatan Mr. Secretary, Mr. Presiden, Mr. Vice President kayak gitu-gitu, Mr. Governor, gitu-gitu nggak manggil nama lagi. Kalau di Padang itu orang habis kawin nggak dipanggil nama lagi,
dipanggil gelarnya, walaupun nggak ada pangkatnya, gelarnya ada. Oh, gelarnya dipanggil Sultan apa, Datuk apa, Sultan segala macam gitu. Nama nggak dipanggil, apalagi dia punya jabatan, nama nggak kita panggil lagi. Lu panggil gue Tan Ame sekarang. Apa tuh namanya? Panggilan gue Tan Ame. Apa itu? Gelar gue habis nikah. Oh, kita Ame. Sultan Ame, Sultan Emas. Sultan Emas. Jadi dia nanti jadi orang kaya tuh. Cocok juga Bang Eman. Kau ini kalau kata peramal-peramal, hari itu nggak perlu kerja terlalu keras. Gitu, Uang orang kan kaya. datang sendiri. Itu Gitu. kata peramal-peramal ya. Jadi Top. kita juga gitu. Nah, Pak Luhut mungkin nggak enak kalau jadi menterinya Pak Prabowo, mungkin. Kalau dengan senioritas kayak gini mungkin nggak enak jadi menterinya. Tapi jadi one team press bisa tetap berperan besar. Gitu, bisa tetap berperan besar. Jadi orang kadang-kadang mencampur adukan antara peran dan power. Power biar punyanya eksekutif aja. Tapi peran itu bisa influence kan. Pengaruh. Jadi orang-orang ini akan punya pengaruh yang besar. Pak Jokowi punya pengaruh yang besar. Tapi jangan bicara dalam konteks power. Dalam konteks mengendalikan tadi. Ini dalam konteks mengendalikan, tapi pengaruh karena dihormati. Iya kan? Pak Luhut pasti punya pengaruh. Kenapa? Dihormati. Dan nggak melulu harus ada label jabatan apa-apa begitu Bang ya? Iya, nggak selalu ada untuk jabatan. bisa menciptakan influence. Tapi supaya pertemuannya agak rutin. Nah, kalau nggak ada jabatan tuh nanti juga pertemuan bisa nggak rutin ya. Ini repot. Ya, Abang pun sama Pak Jokowi kan rutin tanpa jabatan. Nggak rutin-rutin amat juga. Kalau ada momen-momen aja gitu. Orang aja mikir kita rutin, nggak rutin-rutin amat juga. Kalau ada momen-momen penting aja. Tapi kalau misalnya ada jabatan, misalnya one team press kan ngantornya sebelah-sebelahan. Nah, jadi masih bisa rutin ketemu. Jadi kerutinan itu, keberlanjutan itu juga mungkin ditunjukkan dengan kerutinan itu nanti. Dan ini kan mau nggak mau ya, jiwa korsa kalau orang kayak Pak Luhut itu jiwa korsa, Pak Agung Gumelar dan segala macam, jiwa korsa mereka kan kuat ya. Sama-sama Kopassus, sama-sama dari tentara itu jiwa korsa. Kalau misalnya Pak Prabowo sekarang dikelilingi oleh banyak tentara-tentara ini, nggak usah khawatir juga. Ini kan memang ring satunya Prabowo dari lama. 30 maksudnya, tahun orang ini aja. Iya, orang ring satunya 20 tahun dia kalah pun orang-orang yang dekat sama dia ya ini. Jadi jangan khawatir juga gitu loh. Bahkan ini orang-orang bersama Pak Prabowo ketika Pak Prabowo kalah gitu loh. Yang perlu dicurigai itu adalah tiba-tiba entah siapa dekat ketika Pak Prabowo menang aja. Itu mungkin. Kan ini orang udah dekat gitu. Makanya orang kayak saya juga harus tahu diri kan. Ya, walaupun orang bilang begini, enggak. Kita ini rank 100 aja udah bersyukur asal masih dianggap ring. Iya. Yang kacau ini kan enggak dianggap ring itu ya, tapi kita ring 100 juga enggak apa-apa. Karena kita tahu diri lah. Ada orang yang ketika Pak Prabowo kalah aja tetap bersama-sama Pak Prabowo. Tentu dia ya, mereka ini yang sekarang mengelilingi Pak Prabowo ketika Pak Prabowo menang. Udah teruji, loyalitas sudah teruji. Kepercayaan sudah teruji. Kenapa? Ketika kalah juga mereka tetap ada kok. Gitu. Jadi kalau sebagian, enggak semua menurut saya, sebagian itu yang berada di sekitar Pak Prabowo telah tentara-tentara memang itu. Ringnya selama ini Pak Safri kan kapan pisahnya sama Pak Prabowo kan enggak ada. Mereka tetap bersama dari kesatuan dulu sampai pensiun sampai sekarang. Pak Prabowo kalah juga dia tetap bersama-sama. Jadi pasti akan jadi orang yang sangat penting dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Tapi saya yakin jenderal-jenderal yang ngisi kabinet ini nggak akan banyak. Karena Pak Prabowo katanya mau bikin kabinet terbaik. Jadi the best and the brightness katanya. Jadi yang paling baik dan paling terang ini kabinetnya. Mau bikin yang rencana mau bikin yang seperti itu. Jadi nggak mungkin dong semua tentara-tentara isinya. Pasti banyak orang-orang yang benar-benar capable untuk bidang itu. Gitu. Jadi nggak usah khawatir lah. Dan Pak Prabowo ini orang yang punya tradisi lama, orang lama di establishment juga, jadi punya katalog yang relatif lengkap. Iya, katalog dan networking nih. Jadi talent scoutingnya inilah. Ini beda sama Pak Jokowi dulu Bang ya di 2014. Pak Jokowi tahun 2014 mungkin talent scoutingnya tidak selancar ini. Karena belum kenal semua elit-elit level nasional kan. Kalau ini Pak Prabowo ketika ada usulan dia bisa verifikasi orangnya langsung nih, tahu dia silsilah keluarganya juga tahu dia ini. Gitu. Oh, makanya di dunia mungkin ya di dunia teknokratis dan ekonomi bisnis dan investment dulu percaya sama Pak Luhut sama Bu Rini gitu ya, dengan strukturnya masing-masing gitu ya Bang. Karena mungkin itu Pak Jokowi dulu. Iya. Gitu. Kalau sekarang Pak Prabowo tuh punya kandidat-kandidat yang dia bisa periksa mungkin 2 atau 3 silsilah di atasnya itu karena dia tahu. Elit-elit nasional ini kan kadang-kadang dari keluarga yang juga dulunya elit. Ada yang Korea melenting ada.
Iya, tapi sebagian besar kan masih dari elit-elit juga gitu. Minimal dia punya mentor siapa atau punya guru siapa itu yang bisa dilacak juga Bang ya. Jadi sanatnya bener. sanat keilmuannya juga ketahuan gitu loh. Jadi bisa diperiksa lah kayak gitu. Soal orang toksik ini Bang, menurut Bang? Versi Pak Luhut, konflik of interest ya. Tapi kan itu secara normatif benar ya. Secara normatif kan benar. Mungkin dia melihat ada 1, 2 atau 3 kemarin yang konflik of interest-nya besar. Sehingga misalnya mengganggu, apalagi vulgar misalnya, mengganggu banyak pihak, mengganggu pemerintahan. Kita kan nggak tahu apakah yang dimaksud toksik itu adalah dari partai politik atau non partai politik. Tapi secara normatif kan toksik, ya jangan sampai toksik kan beracun. Toksik itu kan asal katanya jangan sampai beracun, bunuh diri lu sendiri nanti gitu kalau lu masukin orang, atau ya seminimal mungkin lah. Nah menurut versi Pak Luhut mungkin soal toksik itu salah satu indikatornya adalah konflik of interest. Tapi kita jujur aja, nggak mungkin orang 100% bebas dari konflik of interest. Jadi kita cari yang paling minimal aja soal konflik of interest-nya kayak gitu. Ini warning juga kali Bang ya untuk orang-orang yang mungkin ingin membawa interestnya gitu ke dalam kabinet ya di posisi-posisi yang sangat ketat. Walaupun kan sebenarnya kalau kita mau fair ya semua orang punya interest lah. Maksudnya nggak ada orang datang kayak robot gitu dia nggak punya urusan, nggak punya, pasti punya. Tapi ini how to manage it. Bagaimana ini bisa dijalankan apa enggak? Ini bisa berlaku adil apa enggak? Kayak gitu-gitu aja. Ya karena kalau Pak Luhut cerita ke kami, salah satunya yang membuat ini adalah Pak Luhut adalah orang yang sering ditugaskan oleh Presiden untuk ngeberesin toksik-toksik ini dalam pemerintahannya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi, Pak Luhut beresin ini. Jadi Pak Luhut bagian tukang sapu ini Bang, toksik ini. Ya mungkin makanya dia ini. Tapi jangan sampai juga orang mikir Pak Luhut main sapu-sapu gini, jangannya Pak Luhut juga punya mainan di sini. Mikir begitu juga. Kita disapu semua nih. Jangan Pak Luhut bawa orang juga nih gitu misalnya. Ada orang juga bisa berpikir sebaliknya. Jadi menurut saya, tapi secara normatif benar apa yang disampaikan oleh Pak Luhut soal itu benar, dan itu usulan yang menurut saya nggak perlu diperdebatkan, memang harus seperti itu. Berarti memang Pak Luhut membaca indikasi banyak orang toksik yang lagi merapat juga ke Pak Prabowo berarti. Saya nggak tahu ya, tapi kan begini, normal aja bos. Ketika ini kekuasaan mau diserah terimakan, saya yakin nih, mungkin yang calon menteri aja sekarang mungkin udah 300 mungkin ada ini. Udah sure juga Bang ya. Maksudnya orang yang bawa nih, si A bawa siapa jadi menteri, si B bawa siapa jadi menteri gitu. Kalau masing-masing dikumpulkan nih calon menteri ini mungkin udah 300 nya calon menteri ini. Iya kan? Kan di antara itu nggak mungkin juga yang nggak ada bawa pesan-pesan sponsor. Mungkin ada juga yang dititip-titip kan. Ini titipan siapa, bisa aja. Dan itu kan yang harus dinilai oleh Pak Prabowo. Ujiannya Pak Prabowo nanti kan salah satunya itu pertama. Memilih orang-orang yang calon-calon menteri yang sudah lebih dari 300 namanya ini mungkin kan. Perhitungan saya kan kalau misalnya Ari ketemu Pak Prabowo ngusul 2 nama, udah 2 nama tuh. Budi nanti ketemu orang, Pak ini bagus Pak calon menteri, udah ngusul 3 nama kan, udah 3. Paten barang Pak, udah 3 namanya. Nah yang kayak kalian nanti levelnya lebih tinggi mungkin bawa 10 nama. Ya nggak mungkin dibuat 300 kan calon menteri jadinya kan gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ini ujian lah. Dari 300 ini mungkin banyak yang bawa pesan-pesan itu, bawa kepentingan itu. Mengerebut kekuasaan itu kayaknya tidak seberat mengelolanya ya Pak. Mengelola tentu lebih berat lagi. Menang itu satu hal, tapi ujian 5 tahun berikutnya isinya ujian aja itu. Dan jangan lupa ketika kita jadi pemerintah, oposisi atau orang yang berseberangan dengan kita tuh nggak perlu cari salah kita. Karena tiap hari ada aja salah kita tuh. Betul. Nggak perlu mereka ngubek riset apa segala untuk mencari salah kita untuk nyerang. Nggak, tiap hari pasti ada aja salahnya. Karena kita ngasih kebijakan kan. Begitu polisi keluar ada yang nggak senang kan. Nih nggak senang ini yang akan dikapitalisasi nih. Wah berarti ini nggak adil nih gitu. Itu dari segi polisi. Ini merugikan orang nih gitu. Yang lain-lain lebih banyak lagi. Yang lain lebih banyak lagi. Jadi ujian tuh panjang lah itu nanti. Gitu. Nah bicara ujian Bang, ini waktu itu minggu lalu, Mr. Q sendiri ada momentum sebenarnya setelah Pak Jokowi dianggap secara resmi udah keluar dari PDI. Dan ini menjelang pemerintahannya Pak Prabowo, transisi kepemimpinan Pak Prabowo sampai Oktober, ini adalah waktu yang tepat juga untuk aklimatisasi bagi para calon-calon menteri yang nanti akan menduduki pos-pos penting. Mumpung Pak Jokowi udah nggak PDI, jadi waktunya mungkin PDI juga untuk
bisa geser-geser. Reshuffle kayaknya penting Bang, katanya Mr. Q. Mungkin juga bisa dipilih untuk supaya Pak Prabowo nanti Oktober tuh udah literally gas gitu. Jadi orang-orang yang mungkin akan dipakai lagi oleh Pak Prabowo untuk bisa latihan dulu di 5 bulan sampai 6 bulan sisa masa kepresidenan ini. Gimana menurut Abang? Berarti udah ketahuan dong menteri-menteri Pak Prabowo sebelum waktunya. Ya maksudnya kan gitu tuh. Iya. Kalau misalnya terjadi reshuffle, ini akan jadi menterinya Prabowo, kan udah GR tuh. Iya. Dan nanti katanya bisa yang masuk itu bakal jadi menteri Prabowo berikutnya. Iya, bisa dievaluasi Oktober Bang. Jadi setengah sur. Tapi saya nggak tahu lah ya. Maksudnya menurut Abang sendiri gimana perspektifnya Bang? Saya nggak tahu detail yang soal seperti itu. Tapi kan sampai Oktober itu tetap kabinetnya Pak Jokowi. Jadi orang-orangnya Pak Jokowi, orang-orang yang dipercaya Pak Jokowi untuk sampai di level itu. Kalau misalnya Pak Jokowi tinggal 6 bulan ini reshuffle orang, nggak nambah musuh buat Pak Jokowi itu. Apalagi misalnya ukurannya bukan ukuran kinerja misalnya, ukurannya semata-mata politik misalnya. Apa nggak nambah masalah buat? Ini pikiran saya aja. Kalau saya jadi Pak Jokowi nih, kalau saya jadi Pak Jokowi, saya biasanya reshuffle orang berdasarkan ukuran kinerja, KPI dan segala macam. Sekarang tiba-tiba nggak ada urusan itu, terus saya berhentikan orangnya. Heboh nggak publik di akhir masa jabatan? Saya yakin Pak Jokowi itu akan tetap berusaha mempertahankan approval rating. Jadi meminimalkan konflik, gejolak, musuh yang kayak gitu-gitu. Itu menurut perspektif saya terhadap hal yang saya pahami tentang Pak Jokowi. Saya bisa saja salah, tapi ya mungkin ada aspirasi seperti itu. Ada aspirasi seperti itu. Aspirasi mungkin saya nggak tahu. Mungkin aja ada aspirasi seperti itu, dan bisa saja aspirasi itu kemudian diterima. Tapi menurut saya buat apa? Toh yang harus bekerja ini kan kabinetnya Pak Prabowo nanti. Kabinetnya Pak Prabowo biar dibentuk setelah 20 Oktober. Kecuali ada masalah, betul-betul masalah besar nih. Misalnya PDIP menyatakan kita keluar dari koalisi. Karena ini jelang rakernas. Itu bukan salahnya Pak Jokowi dong. Ya. PDIP bilang kita keluar dari koalisi, nggak lagi mendukung pemerintahan. Misalnya, iya dia keluar sendiri. Ya terpaksa Pak Jokowi harus ganti dong. Kalau pernyataan talak 3-nya Komarudin Watubun kemarin gimana Bang? Yang mungkin itu dianggap pernyataan paling strong and bold tentang posisi Pak Jokowi dan Mas Gibran di partai. Gitu. Ya tapi mau berharap apa coba? Mas Gibran kan udah mundur dari partai. Nyuruh suruh mundur nggak? Nggak tahu. Mundur nggak deh? Nggak tahu gue Bang. Ya tahu lah. Kalau sudah berbeda kemarin kan berarti kan sudah bukan bagian dari itu lagi. Nah iya maksudku. Mau ditalak nggak ditalak? Ditegaskan Bang. Kan mau ditalak nggak ditalak kan sudah bisa rumah juga. Ini kan soal ini aja. Terus expect apa? Expect nggak ditalak? Atau expect masih mau diakui? Kita kan nggak tahu nih yang kayak gini-gini. Tapi menurut saya itu bukan sesuatu yang menggoncangkan. Bukan sesuatu yang menggoncang. Orang semua udah tahu posisinya masing-masing berseberangan, tidak sama. Tapi buat PDIP sampai hari ini masih menjadi bagian dari pemerintahan kan ya. Nasdem juga masih menjadi bagian pemerintahan. Kan udah akur kawan Bang. PKB juga masih jadi bagian dari pemerintahan. Udah akur pula Bang. Ya, ini kenapa kita berpikir nanti nggak bisa akur? Nah, oke Bang. Bisa gini. Akurnya itu dalam konteks begini. Mungkin Ibu Mega sama Pak Jokowi mungkin sulit. Tapi mungkin Bu Mega nggak ada masalah dengan Mas Gibran. Nggak tahu kita. Pak Jokowi nggak ada masalah dengan Bu Puan. Ya kan? Jadi ada hubungan-hubungan yang nggak cuma di atas doang. Kita harus ngelihat juga sampai satuan ke bawah. Ini Bang. Satuan tiganya harus kita lihat juga. Atau satuan tiganya kita lihat bercerai di atasnya ternyata masih nyambung. Budi ini terlalu global ngelihatnya. Gitu. Jadi kalau saya sih masuk ke satuan tiga ini ya. Misalnya di sini lah hengki-pengki terjadi. Misalnya emang Pak Cul nggak dekat sama Pak Jokowi kan dekat. Emang kalau tapi nggak diperlihatkan. Kalau diperlihatkan berbahaya buat di depan. Tapi dia dekat dong gimana? Satuan 3 bisa naik jadi satuan 2 nih. Satuan 1 nih. Gitu. Emang nggak dekat kan dekat. Emang Pak Cul nggak dekat sama Prabowo kan dekat. Bang. Hasto lah, coba contoh yang lain. Ya Hasto kan ini variabel nih, satuan 4 nih. Satuan 4. Kayak gitu-gitu. Tapi Bu Mega menurut saya kayak gitu lah. Jadi
kita melihat bahwa Ibu Mega tidak menarik menteri sampai hari ini, itu bahwa misalnya masih ada jembatan yang belum dibakar. Bukan, dan Pak Jokowi, betul. Dan abang merasa Pak Jokowi nggak akan bakar ini? Apalagi nggak, meskipun ya udah secara resmi dianggapnya resepsi perceraiannya udah terjadi gitu. Kalau Pak Jokowi hanya ganti ini kalau misalnya PDIP narik diri. Nanti orang kan akan nanya ukurannya apa Bapak ganti ini. Misalnya Bu Risma, apa ukurannya Bapak ganti Bu Risma? Menkumham misalnya Yasona, apa ukurannya Bapak ganti Yasona? Atau Abdullah Azwar Anas misalnya, ukurannya apa Bapak ganti ini? Itulah Budi ini nggak ngerti pernikahan udah ngomongin perceraian dia. Resepsi bulan. Kecuali PDIP yang bilang tarik seluruh menteri. Tidak hanya menteri PDIP, tapi menteri yang berafiliasi dengan PDIP tarik semua. Banyak itu banyak. Menteri Keuangan, Menteri PUPR misalnya tarik semua. Menlu gitu misalnya, tarik semua katanya. Itu menteri-menteri yang datang ke open house-nya Bu Mega. Iya, misalnya begitu. Menkes. Iya. Kan datang kan Menkes kan. Pak, jangan kan gitu, Bos. Pak Rosan aja datang. Ya, belum menteri, Wamen BUMN. Jadi kalau yang kayak gitu tuh itu urusan lain kan. Jadi bukan Pak Menteri yang Pak Presiden yang meresapel kan. Dia harus mengisi posisi yang ditinggalkan oleh PDIP. Menurut saya kemungkinan yang kalaupun harus meresapel dengan pola yang seperti itu, PDIP yang menarik diri. Kalau Pak Jokowi yang mengganti, menurut saya ribut lagi. Dan di akhir masa jabatan ribut. Dan Pak Jokowi nggak punya bargain. Nggak punya rekor motong orang, kecuali orangnya yang pergi kan dari dulu kan. Dan dia kan akan diposisikan sebagai sesuatu yang kan Pak Jokowi itu orangnya decent, orangnya tahu mana yang harus dilakukan, mana yang enggak. Kalau dia motong orang sebanyak itu, gempar lah. Dan dia akan disalahkan gitu. Kalau ada kegemparan dan segala macam, kan di periode pertama Seskapnya Andi Wijayanto. Habis itu jadi gubernur Lemhanas kan. Nggak, meskipun kalau kata nggak pernah dikat orang. Kalau Opung Pada cerita menteri-menterinya Pak JK ditopel juga sama Pak Jokowi katanya di periode 1. Makanya ada Anies, ada Sudirman Said. Ya bisa aja. Yudi Krisnandi. Iya, dipecat kan belum tentu lo dikat, dalam artian kalau lo masih loyal kan diopen nih kayak Pak Andrinov kan. Andrinov jadi komut. Di komut habis itu. Pak Yudi Krisnandi jadi duta besar. Jadi yang kayak gitu-gitu. Jadi lu dicarikan penugasan lain polanya gitu. Kayak gitu. Kecuali lu memang udah out gitu. Jadi oposisi lu jadi Tom Lembong ya jadinya. Nah, itu beda cerita kan. Jadi menurut saya lebih mungkin PDI yang menarik diri daripada Pak Jokowi mengganti mereka. Ini kalau kita membaca Pak Jokowi yang selama ini ya, nggak tahu kalau tiba-tiba Pak Jokowi pengen eksperimen lagi, gue bikin yang beda gitu. Tapi apa konsekuensinya Bang seandainya Pak Jokowi melakukan reshuffle? Apakah Pak Prabowo makin jadi nggak ketemu dengan PDI atau gimana sih menurut Abang? Enggak, kalau dengan Prabowo-nya menurut saya konteksnya akan dipilah-pilah itu. PDI-nya akan tetap dengan posisinya dengan Pak Prabowo. Pandangan dia tetap Prabowo akan tetap sama. Tapi menurut saya itu lebih kepada image dan citra Pak Jokowi yang kemudian dijadikan bahan spin, di framing, macam-macam lah. Dan Pak Jokowi lagi yang jadi korban. Jadi buat apa dia ngambil risiko itu gitu loh? Dia akan jadi korban pembicaraan yang kurang baik. Walaupun mungkin ada yang dukung, tapi orang punya bahan gitu loh. Punya bahan untuk menjelek-jelekan Pak Jokowi di akhir masa jabatan dia. Dan tentu dia nggak mau itu kan. Dia kan mau bertahan turun dengan approval rating segini gitu. Meskipun dia oleh kelompok ini juga tetap nggak kurang kan serangan udaranya tapi kan gitu beda kan. Orang nggak suka sama kita dengan orang nggak suka sama kita tapi punya bahan itu kan beda. Iya benar. Dia boleh nggak suka sama kita tapi nggak punya bahan, dia mau ngapain? Ini kalau 8 menteri muncul out 8 bahan pula barisan sakit hati ini kan. Iya benar. Berbagai macam sektor itu. Berbagai macam sektor. Iya kan? Torpedo dan misalnya begini. Mas Hasto punya barisan kan ibaratnya kan. Misalnya gini, Bu Risma mungkin nggak terlalu menonjol sebagai menteri, tapi kan nggak bisa kita bilang Bu Risma harus diganti. Ya kan? Misalnya Abdullah Azwar Anas, ya kan kita nggak punya, kira-kira dalam kepala kita apa sih alasan dia diganti? Iya betul, logikanya nggak ada. Iya. Menkumham yang pasang badan untuk banyak sekali regulasi termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KUHP. Terus tiba-tiba misalnya harus diganti. Kalau diganti habis masa jabatan sih nggak apa, tiba-tiba diganti tengah jalan kayak gini.
Kan jadi bahan. Nggak nemu dalihnya bang. Nah, Pak Jokowi itu penting itu buat Pak Jokowi itu. Narasinya apa? Meskipun cuma sekedar udah tidak bersama atau sudah betul-betul clear tidak PDIP lagi gitu Iya. Bang. Gitu. Jadi orang Nasdem aja masih ini kok. Masih ada jadi menteri kok. PKB masih jadi menteri kok. Ini mengingatkan kita kepada bukunya John Rosa, Bang. Dalih pembunuhan massal. Jangan sampai ada dalih yang bisa. Gitu. Dalihnya ini kita hindari kan Bang. Iya, dalihnya itu. Dan mungkin kalau ada dalih ini akan merepotkan Pak Prabowo lagi mungkin in the future ya, karena Iya, mungkin kalau Pak Prabowo ingin memasukkan PDIP ke dalam. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Jadi menurut saya ini impactnya lebih ke Pak Jokowi besarnya, bukan ke Pak Prabowo. Tuh kabinet Pak Prabowo tuh 20 Oktober, setelah 20 Oktober. Tiba-tiba habis 20 Oktober Pak Prabowo masukin lagi orang itu kan bisa aja. Maksudnya buat Pak Prabowo-nya lebih less impact lah. Ya. Lebih banyak impactnya terhadap Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi yang ingin turun dengan approval rating tetap tinggi itu tentu harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Membuat orang lain lebih mudah untuk merasa jadi korban ini Iya, kan Bang. dan punya bahan itu. Iya. Repot punya bahan, orang-orang punya bahan itu di akhir-akhir masa jabatan nggak bisa sempat klarifikasi lagi nanti. Iya benar-benar. Udah selesai kitanya gitu. Di sektor luar. Hari ini dosa-dosa Jokowi dari sektor luar negeri ya kan muncul. Besok sektor PUPR. Iya. Perintah-perintahnya dulu ini aja. Besok Kumham. Iya kan. Ini kan Andi Wijayanto 1 aja udah heboh kan Republik kan. Rumit, ya. Ada bahan kan Bang. Itu pun mundur sudah bukan ditopel. Ini kan bukan Pak Jokowi yang nopel kan. Dia mundur. Mundur aja kayak kan? gitu Bos. Sampai lagi ditopel. Itu spill lagi spill. Topel kau. Baru denger aku istilah topel itu Bang. Nge-spill lagi habis itu kan. Jadi udahlah, ini menurut saya kalau kita mau baik juga lihat negara ini, biarkan aja ini selesai sampai di akhir. Bahwa ini mungkin jadi aspirasi beberapa pihak, wajar aja lah. Aspirasi kan macam-macam. Gitu. Kalau saya sih justru saya ngelihat ini tanpa aspirasi nih. Saya sih maksudnya nggak ada aspirasi buat ada apa? Ada pemecatan, ada reshuffle dan segala macam. Ngelihat ini kan tanpa aspirasi nih, ngelihatnya dalam konteks keberlanjutan bernegara dan dalam konteks Pak Jokowi harus turun dengan approval rating yang tetap bagus gitu. Oh iya, ini pasti mungkin ya orang-orang yang juga yang mau reshuffle itu aspirasi lah ya. Menurut saya itu aspirasi. Ya, yang punya kepentingan untuk membuat ya relasinya jadi iya. Ngerti. Tapi saya juga nggak nyalain orang punya aspirasi. Iya, karena namanya usaha namanya aspirasi. Aspirasi ya boleh aja. Ya. Gitu. Kita juga aspirasi Budi nih jadi jubir presiden dari dulu aspirasi. Bang. Mana ada Bos? Ada kita jadiin lu, gua sama Pak Mansap berusaha. Gimana orang jubir Jokowi? Kita justru mengkampanyekan Valdo Maldinches sebagai jubir keriting kedua setelah Wimar Witular. Jadi tapi bagus loh, aspirasi promosikan orang justru bagus. Iya. Daripada aspirasi memecat orang. Kutopel kau. Aspirasi memecat orang ini kita nambah musuh nanti. Tapi kalau aspirasi setuju banget. mempromosikan Kan, orang nggak jadi pun nggak apa-apa. Iya, syukur-syukur. Jangan-jangan gara-gara aspirasi kita dipancung kawan dia kan kita nggak tahu. Iya. Ada Bang. Kan ada juga kawan minta aspirasi gitu iya. kan. Banyak. Ada kan? Bang salah satu kawan yang juga tahu bagaimana ini genealogi dan cara pikir kekuasaan. Dia bilang gini, nih bos, yang gini-gini nih. Ini yang pertama kena tebas nih bos. Karena dia menunjulkan diri sendiri. Iya. Kalau konferensi pers berdiri belakang. Gitu kan ya. Ini bos yang benar-benar mungkin berkuasa dia bisik-bisik. Video itu jadi link berita, dilihat fotonya, ini yang ditopel duluan. Iya, kena topel pertama. Ya Dinda, ini kena tebas pertama Dinda. Gitu. Ya, gitu. Jadi ya gitu aja lah. Misalnya kita harus dengan ini juga kepala dingin melihat ini, dan juga harus dengan pikiran bahwa yang akan memutuskan seluruhnya itu Pak Prabowo nanti. Di sini yang akan memutuskan untuk sampai Oktober itu 100% Pak Jokowi gitu. Ya, meskipun dalam pengakuan Pak Luhut bersama kami ya, Pak Jokowi itu sangat membuka ruang untuk Pak Prabowo selalu quote-unquote magang Bang dalam kalau itu ya, kalau kita lihat sekarang di rapat-rapat yang nggak ada kaitannya dengan pertahanan, Pak Prabowo dilibatkan. Tapi itu menurut saya proses transisi yang baik gitu. Iya. Transisi kekuasaan yang baik karena ini keberlanjutan, jadi bisa langsung ngelihat langsung
ikut debat-debatnya, ikut diskusinya langsung, lihat bagaimana dieksekusinya. Itu sekaligus menggugurkan ini Bang ya, apa namanya, omongan belakang-belakang tuh yang bilang Pak Jokowi udah mulai singit sama Pak Prabowo apa gitu-gitu. Mereka pengennya begitu kan. Itu dari mana agenda itu? Itu aspirasi, agenda apa fakta? Agenda dari orang yang kemarin belum menang bisa jadi, agak aspirasi dari SJW. Aspirasi pengennya gitu Bang. Atau aspirasi dari media dan podcast yang kurang bahan nih, kurang pertarungan, kurang bahan juga. Betul juga Bang. Gitu kan, total politik susah juga cari narasumber nanti kan. Kalau misalnya damai-damai kalau terus. kita mah gampang. Abang-abang. Kita ini bisnisnya satu Bang, bikin sur. Bikin sur, iya benar juga. Ya, the happiness of journalism. The journalism of happiness Bang. Bukan investigatif lagi. Bukan. Aku nggak bikin sur. Emang hebat kalian. Iya, aku taunya aku diumbang Pak. Sur pula aku. Aku nggak bikin sur kalian. Memang kalian hebat ya. Tetap aja bikin sur itu. Jenderal. Ya gitu. Menurut saya kan sekarang politik lebih landai, jauh lebih landai. Kalau misalnya orang bikin berita sekarang mau bikin, coba lihat bocor halus. Orang mau siapa jadi menteri aja di framing seolah-olah ada bagi-bagi kekuasaan gitu. Lah kan memang bagi-bagi kekuasaan. Iya pasti. Ini politik kok bagi-bagi jabatan aja nih, sini punya aspirasi sekian menteri lah. Iya memang. Ya politik emang harus dibagi. Masa dia presiden dia harus jadi menteri juga semua, kan nggak mungkin. Memang berat Bang. Sekarang bicara pilkada belum panas. Belum panas. Di gitu. SIU nih Bang, pilkada belum jadi rame Bang. Kurang bahan memang. Politik. Makanya bahannya paling enak tuh sekarang mau ini udah mulai singit nih berdua nih. Jokowi Prabowo. Iya, udah mulai bertarung nih berdua nih, mulai singit. Jokowi Prabowo atau Prabowo Gibran. Nah, Prabowo Gibran sudah mulai nggak akur katanya. Ya, kayak gitu-gitu lah. Gimana, bro? Belum pegang tongkat. Tuan komandonya mereka belum pegang, belum mereka berunding itu. Untuk yang tapi kan gitu. di pilkada emang sering terjadi itu Bang. Habis menang langsung kelahi nomor 1, nomor 2 ini Bang. Iya, tapi kan itu langsung biasa. Iya, langsung. Banyak tuh. Belum mulai prit aja udah kelahi. Tapi kalau di level presiden dan wakil presiden itu jelas lah disposisinya. Nanti yang akan jadi kewenangan misalnya wapres ini ya dikasih sama presiden dan selalu dikasih peran. Kalau di pilkada memang sering nggak dikasih peran. Iya. Dan nggak jadi berita nasional. Kenapa? Orang level daerah kok. Kan coba di nasional presiden nggak dikasih, wapres nggak dikasih peran jadi berita itu. Jakarta juga. Ini aku semua yang bayarin nih, kurang ajar nih orang, kata wakilnya biasanya kayak gitu tuh. Wakilnya merasa membayari mentraktir si calon bupati. Gitu. Kalau Jakarta ini agak ekstrim Bang. Dulu Jokowi Ahok dibilang Pak Ahok kelebihan peran, ya kan? Kalau Anies Sandi dibilang nggak ada peran. Sandinya nggak ada peran. Jadi berita kan, pindah jadi wapres dia kan, jadi cawapres dia kan gitu. Kebuka kalau misalnya kayak gini-gini tuh kebuka. Jadi lebih jelas lah nanti. Kalau soal kabinet nasional nih lebih jelas, nggak mungkin nggak ada peran. Tapi menempatkan diri bagi orang nomor 2 itu gimana sih Bang? Maksudnya melihat ya Bang ya kondisi ya Pak JK lah yang paling ekstrim lah kalau bicara wakil presiden pasca reformasi ya Bang. Itu kan Pak JK ini kan mik nganggur dikit kan dia rebut gitu Bang. Kadang-kadang itu. Ya 0-0 lawan Soviet gitu. Iya, sekarang udah tapi bisa kan pelajaran lah. Kalau kita dalam berbangsa negara pasti lama-lama belajar kan. Wakil presiden itu bukan banser. Tapi dia memang terima pekerjaan kalau dikasih sama presiden. Jadi minta-minta saya mau ngerjain itu kan nggak jadi kabinet presidensial dia. Kabinet presidensial adalah ketika semua orang yang menjadi tim presiden, termasuk orang yang mendampingi presiden, wakil presiden misalnya, kewenangan dia, pekerjaan dia ya itu apa yang didelegasikan oleh presiden, gitu aja. Jadi yang bukan kerjanya ya dia nggak perlu minta itu buat dia kerjakan kan gitu. Menempatkan diri jadi wakil tuh itu aja. Sebenarnya simpel kan. Tapi wakil presiden kan cuma banser, enggak. Pasti dikasih kewenangan. Kewenangannya apa? Misalnya satu menteri koordinator dengan menteri-menteri di bawahnya bisa jadi begitu. Atau 2 menteri koordinator dengan menteri-menteri di bawahnya itu di bawah pengawasan dan di bawah koordinasi, di bawah supervisinya wapres bisa begitu. Bisa Bang. Tapi lagi-lagi harus ditugaskan presiden. Iya dong. Kan yang tanda tangan presiden. Yang teken ini. Yang teken kan presiden. Wakil presiden teken itu Muhammad Hatta aja.
Dulu pernah maklumat X ini Bang. Maklumat X tiba-tiba berdiri partai politik kan. Itu wakil presiden tekan tuh saat kali. Prof Yusril pernah cerita Bang. Waktu itu. beliau Mensesnek, itu pernah ada bos. Keputusan wakil presiden ini tiba-tiba. Dulu kan, ada presiden Ars. Iya, tapi kan susah itu. Kena topel pula habis itu kan. Susah itu. Keputusan wakil presiden dasar hukumnya apa? Gitu. Itu pun Bung Hatta nggak bikin keputusan wakil presiden, maklumat. Tapi namanya negara baru ya, begitu wakil presiden yang bebas ya Bang. Yang keluarin surat mau orang bikin orang partai politik gitu. Karena wakil presidennya ya nggak usah gue lanjutin lah. Apa? Nggak mau gue omongin lah. Siapa? Bung Hatta. Kan karena founding fathers gitu. Founding fathers. Iya, ada jadi legitimasi beda. Legitimasinya beda. Gitu. Coba ngomong deh nanti. Enggak. Founding fathers maksud gue itu. Gue menemukan kata yang lebih netral. Saham agak besar di Republik ya. Iya, makanya. Jadi kira-kira seperti itulah. Nah, ini terakhir nih Bang. Abang ngelihat jelang 20 Oktober ini apa momen-momen krusial apa yang akan menentukan arah. Ini kenapa goyang-goyang sendiri? Aneh juga tuh. Ini agak longgar nih kayaknya nih. Perlu ganti mic baru nih. Mantan juga nih. Harus lapor sama Ekoda ini. Tower regime ini kan. Memang sengaja Bang. Memang sengaja. Kita udah pesan Pak Dinda. Sengaja dibikin longgar nih biar ini ganti mic baru nih. Mic-nya udah buruk-buruk gitu. Bang Hasan agak iba dikit. Biar ada perintah regime kan. Jadi nanti itu yang krusial itu kan penentuan calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tentu kan juga koalisi ini pengen juga koalisi ini kan tentu nanti pengen juga kompak sampai di daerah. Minimal provinsi kunci lah. Minimal provinsi atau kabupaten-kabupaten penting lah. Pengen kompak juga ke bawah. Nah, tapi kan aspirasi bisa lebih dari satu nih. Karena koalisinya banyak kan. Nah, memanage ini tentu jadi problem. Bukan jadi problem, tapi jadi tantangan. Jadi tantangan tersendiri. Siapa yang nomor 1, siapa nomor 2 di sini. Kan gitu. Baik untuk sesama anggota koalisi nih, kayak gitu. Wah, berat juga Bambang Pacul nih. Nah, gitu. Terus yang berikutnya juga nanti adalah kelengkapan dewan. Kan dewan DPR lebih dulu dilantik nanti kan. Nah, merumuskan alat kelengkapan dewan ini kan harus sharing juga. Siapa ketua DPR, siapa ketua MPR. Nah, kayak gitu-gitu. Kan konsensusnya kemarin misalnya ketua DPR partai pemenang kedua ketua MPR. Apakah masih sama atau mau ada pola yang lain? MD3 ini maksudnya. Kalau MD3 mungkin enggak lah ya. Enggak. Karena itu MD3-nya agak mengunci, Bang. Iya. Kalau MD3 nanti agak mengganggu stabilitas nasional gitu ya. Inilah fatsun kita bernegara tuh. Agak ini hargai, ada penghargaan lah. Kembali lagi Bang, dalih pembunuhan massal ini ada pula dalihnya nanti. Iya. Kan dulu dalihnya gitu. Ketika tapi di Senayan ini kan orang nemu aja dalihnya Pak. Iya, tapi kan ingat, misalnya ketika Golkar dulu tahun 2014, ini orang bisa bicara ini ada hubungan atau nggak ada hubungan nih. Tapi 2014 berusaha ngakalin PDIP sehingga PDIP nggak jadi pimpinan. Yang jadi ketua kan semua ketua komisi itu pimpinan komisi nggak ada PDIP loh itu. Wah itu kan 2014 ya Pak? Iya itu rusuh politiknya panjang. Agak panjang itu. KMP KIH ini ya. Iya terus Jenderal Idrus Marham ini kan ketua DPR-nya habis itu. Iya kan? Berganti-ganti Bang ya. Iya terus ketua DPR 3 loh Bang. Iya 3 era itu. Akom, Setnov, Akom sama kawannya siapa? Bambang Susatyo. Iya. 3 Bang. Iya bener juga dalam 5 tahun. Gila. Kena topel semua. Nah ini partai yang kemudian mencoba mengacak-acak itu nggak selamat ketua sama sekjennya. Kan yang di depan yang mengubah undang-undang MD3 ini kan Golkar waktu ketua sama sekjennya nggak selamat waktu itu. Sekjen siapa? Idrus. Iya, nggak selamat ketua sama sekjen. Ini lebih ke karena karma apa lebih ke karena? Iya makanya satu jadi ketua DPR nggak selamat, satu jadi menteri waktu itu nggak selamat juga. Ketua MPR aja Zulpan gimana logikanya coba harus. Jadi yang kayak gitu-gitu. Iya. Jadi menurut saya ikutin aja yang sudah menjadi kesepakatan ini ikutin aja. Kayak gitu. Terserah nanti diskusinya gimana lah. Jangan sampai ada dalih lagi Bang. Iya, ini titik krusial yang berikutnya. Titik krusial yang ketiga menurut saya ya
Tadi kan DPR, MPR dengan alat kelengkapannya. Yang berikutnya nanti memang kabinet. Oh, kabinet ini masih jauh, long way to go. Kabinet yang ketiga. Kabinet itu yang ketiga. Jadi sebelum memerintah pun sudah pusing ya memang. Tapi ini bagian dari kerjaan. Konsekuensi bang. Konsekuensi gitu. Iya, bagian dari kerjaan ini gitu. Bang, ada yang bilang gini bang. Beberapa orang. Tambah lagi sama kawannya. Dikit. Semua akan dengan tadi 2 format abang, pilkada, parlemen, kabinet. Ada gerakan. Kabinet itu apa? Kader binaan. Siapa? Ayo. Ngomong. Apa? Kader binaan udah. Dari 3 sektor tadi bang, pilkada, parlemen, dan kabinet, ada gerakan yang agak solid untuk mengeksklud PDI dari ketiga proses ketiga kolom ini. Ya kalau misalnya PDI memutuskan diri untuk tidak bergabung dengan pemerintahan, kan konsekuensi logis saja. Tapi ada yang nggak bisa dieksklud, kelengkapan dewan nggak bisa. Tapi di pilkada nggak mau join bisa aja. Itu otoritas penuh lah bang. Itu otoritas penuh lah. PDIP dengan jalan sendiri, dengan sistemnya PDIP, dengan modelnya PDIP, kami koalisi di sini itu bisa begitu. Karena ingin memastikan juga gubernur-gubernur, bupati-bupati, kepala daerah yang penting kan sejalan bagian dari koalisi. Bisa begitu. Tapi kalau AKD kayaknya susah nih. Negosiasinya seperti negosiasi normal lah. Pimpinan dewan harus partai pemenang. Pemilu kan bisa begitu. Nah, kalau untuk kabinet ya dieksklud lagi. Kalau memutuskan untuk tidak bersama. Alamiah aja ya. Alamiah aja yang kayak gitu. Jadi bukan kemudian, saya yakin nih Pak Prabowo kan ngajak ngomong semua nih. Mau PKB, mau Nasdem, mungkin P3 juga diajak ngomong. PKS? Nggak tahu lah ya PKS ya. Kita belum lihat, saya nggak tahu. Gesturnya Habib Abu udah minta dirangkul udah bang. Iya bisa aja, tapi kan kemarin nggak datang ya. Habib Abu. Pas ini udah nggak datang kemarin. Sama nggak datang ulang halal bihalalnya PKS kan Pak Prabowo nggak datang. Oh iya. Tapi acara PKB, Nasdem malah hadir kan. Nah, PDIP menurut saya tidak mungkin tidak diajak bicara. Langsung main di-exclude aja gitu. Lebih mungkin PKS nggak di-exclude langsung tanpa diajak bicara lebih mungkin. Tapi kalau PDIP nggak yakin saya langsung di-exclude tanpa diajak bicara. Too big to fail deh bang ya. Too big to be ignored. Too big. Nah tapi di 3 proses itu berarti bisa saja melibatkan PDI di satu proses itu akan mempengaruhi proses yang lain gitu berarti. Sangat mungkin dong. Oh kalau udah ya misalnya sukses. Kalau tiba-tiba nih pilkada gitu, ada join-joinan kayak begitu, ya why not? Level kenyamanannya jadi lebih jadi tinggi nambah ya, kan. Jembatan. Ada jembatan. Jadi dosis rendah dulu. Nah, dosis rendah dulu. Mungkin ya bang pilkada bang. Bisa aja. Apa yang abang bayangkan gimana? Misalnya nih bang, perkawinan silang ini. Iya kalau perkawinan silang itu bisa di Bali dan di Jawa Tengah. Bali gimana? Ya nggak tahu ya kan itu kan daerah yang mayoritas masih PDI gitu. Ya mungkin aja ada perkawinan silang di sana. Jawa Tengah? Antara oposisi dengan koalisi yang menang gitu. Jawa Tengah sangat mungkin juga. Kan mau nggak mau PDI juga menang di sana dan punya akar, punya dominan ya. Dan Pilgub kan menang PDI terus. Siapa yang paten menurut abang? Udah mulai spesifik. Oke. Sampai jumpa.